Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Nasihat ketiga dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bangkrut pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahwasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Umpamanya, kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi. Dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan empunya senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu, tetapi ia tidak beramal dengannya. Maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah dengan mengamalkan. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam, panas, dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kashkab. Maka tidak akan berhasil sembuhnya kecuali dengan meminum obat tersebut. Jadi keterangannya obat sakanjabin dan kashkab itu sejenis obat-obatan yang merupakan campuran daripada cuka dan madu atau apa jua yang manis dicampurkan dengan yang masam. Sama pula keadaannya dengan seseorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kashkab. Maka tidak akan berhasil sembuhnya kecuali dengan meminum obat tersebut. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala telah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Dan firman-Nya lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maksudnya, maka sesiapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Maksudnya, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga jannatul firdaus. Itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi
mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maksudnya, kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan dirinya dengan ketaatan dan ibadah. Karena rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Seandainya ada orang yang berkata masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman, artinya masuk surga itu mesti beriman. Sebab amal soleh itu adalah mengikuti iman. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan dilakukan seseorang, tetapi tidak didasari iman, maka itu sia-sia. Orangnya bagus akhlaknya, orangnya sosialnya tinggi, tetapi tidak beriman, itu tidak ada maknanya. Memang masuk surga itu iman. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana, masuk surga dengan selamat? Dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana, ke surga itu? Ternyata di neraka dulu, dimasukkan sekian tahun, akhirnya dimasukkan ke surga karena ada iman itu. Memang di neraka itu dicari siapa yang masih ada iman seberat dinar, dicari. Ada yang imannya setengah dinar nilainya, kadarnya. Ada yang hanya seberat zarrah. Ada yang hanya seberat zarrah. Akhirnya masuk surga dengan adanya iman itu. Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Yang pertama dikhawatirkan dulu, apakah iman yang ada pada diri ini bisa hidup, bisa bertahan sampai kita mati. Karena iman ini dalam kitab Al-Bukhari disebutkan yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, jadi kuat, kadang-kadang berkurang, melemah. Iman itu kuat, iman itu jadi bertambah, jadi naik dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita melakukan maksiat, iman itu akan menurun, iman akan kurang. Maksiat lagi, iman jadi turun lagi. Maksiat lagi, turun lagi. Yang dikhawatirkan, ditakutkan, karena terlalu banyak maksiat, di akhir hidup iman sudah habis. Maka bila iman itu habis sebelum kita meninggal, berarti kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah. Tidak ada harapan dimasukkan ke surga lagi, karena iman sudah tidak ada. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahwa dia tidak muflis atau rugi? Yang kedua, mati beriman
Tapi pastikah kita di akhirat itu selamat daripada kerugian? Kerugian di mana kita di dalam dunia ini banyak menganiaya orang, banyak berbuat maksiat, banyak menggunjing orang, sampai menzalimi orang misalnya. Itu membuat kita kehabisan amal di akhirat. Dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikuti amalan kamu. Jadi masuk surga itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedudukan kita di dalam surga itu di mana? Apakah surga banyak? Ada surga An-Naim, ada surga Al-Ma'wa, ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada surga Darul Qaror, macam-macam surga, dan lain-lain keistimewaannya dan lain-lain fasilitasnya. Dan untuk menentukan di mana kita di dalam surga itu amal kita. Orang yang banyak amaliyahnya, orang yang bagus amalnya di dalam surga, walaupun sama-sama masuk surga, beda dengan orang yang sedikit amalnya. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menentukan kedudukan kita di surga, kita itu dengan amal yang dihitung, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.